Terpuji nama Tuhan Bapak Ibu. Shalom. Seberapapun kita yang ada pada pagi hari ini, biarlah Tuhan melihat kita. Kiranya nama Tuhan ditinggikan pada pagi sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, sekali lagi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Di minggu kelima ini Tuhan, akhir bulan Mei ini, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersujud di depan kaki-Mu ya Tuhan, memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami ingin selalu memuliakan-Mu ya Bapa, karena Kau layak dipuji dan disembah ya Bapa. Bapa, kami berdoa kiranya hadirat-Mu yang melingkupi tempat ini ya Bapa. Hadirat-Mu berada bersama kami di tengah-tengah kami ya Bapa. Tanpa hadirat-Mu ya Bapa, maka sia-sialah semua itu ya Bapa. Kami hanya butuh Engkau di tengah-tengah kami ya Bapa. Bapa, kami berdoa ya Bapa, kiranya hadirat-Mu melingkupi Stomo Tower, gedung Stomo Tower ini dari atas sampai ke bawah ya Bapa. Dan hadirat-Mu juga ya Bapa, biar dipancarkan sekeliling Stomo Tower ya Bapa. Bapa, kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau yang memanggil ya Bapa setiap jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu ya Bapa.
bahwasanya hari ini adalah hari Sabat-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau ketuk hati mereka yang masih ada di rumah ya Bapa. Engkau ingatkan mereka, ini hari-hari Sabat-Mu. Bapa, kami percaya Bapa, setiap bangku-bangku yang kosong ini ya Bapa, Engkau akan mengurapi, Engkau akan mengisi dengan jiwa-jiwa ya Bapa. Dan kami percaya bangku-bangku yang sekarang ini kosong, sebentar lagi akan penuh dengan jiwa-jiwa ya Bapa. Oh Bapa, sebelum kami mulai ya Bapa, terlebih dahulu ya Bapa, Engkau tutup bungkus kami ya Bapa, pribadi lepas pribadi dengan darah Tuhan Yesus. Karena kalau bukan dengan darah Tuhan Yesus yang menjaga kami tidak akan punya kekuatan ya Bapa. Kami tidak akan terlindungi ya Bapa. Karena dengan darah Tuhan Yesus ya Bapa, maka kami akan dimenangkan ya Bapa. Demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Segala sakit penyakit ya Bapa akan dipulihkan dengan darah Tuhan Yesus ya Bapa. Segala beban ya Bapa akan terangkat ya Bapa. Segala letih lesu ya Bapa, Engkau akan memberi kelegaan ya Bapa. Bapa, kami percaya setiap imam-imam musik, WL singer ya Bapa, dan multimedia ya Bapa, mereka akan membawakan alunan musik yang sesuai dengan keinginan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang mengurapi ya Bapa. Biarlah Engkau memakai mereka ya Bapa semaksimal mungkin ya Bapa, sehingga apapun yang dibawakan mereka itu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, kami percaya semua pelayan-Mu di sini ya Bapa, Engkau sucikan, kuduskan ya Bapa, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Sucikan kami ya Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ya Bapa ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa, ke dalam tangan-Mu yang terkasih. Bapa, sebelumnya ya Bapa, kami berdoa ya Bapa untuk hamba-Mu Bapak Toran Girsang yang pada hari ini ya Bapa ingin menyampaikan semua isi hati-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberi tuntunan ya Bapa, Engkau memberikan visi yang terbaik buat dia, sehingga apapun yang ditabur itu bertumbuh di tanah yang subur ya Bapa, dan berbuah lebat ya Bapa. Bapa, kami percaya Bapa, setiap firman yang disampaikan kami akan terima dengan baik ya, dan kami akan bawa pulang dengan berkas-berkas-Mu yang terbaik ya Bapa, dan kami pulang tidak sama lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah pada pagi, siang menuju siang hari ini ya Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami berserah. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Saya ucapkan sekali lagi shalom Bapak Ibu. Haleluya, kita diberkati Tuhan. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, izinkan kami bertanya, ada berapa banyak Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di sesi pertama GBI Sutomo Tower? Boleh lambaikan tanganmu tinggi Bapak Ibu. Haleluya. Kita semua adalah jemaat yang setia, amin. Katakan kiri kananmu, mari kita bersama-sama menuai membawa jiwa bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya Tuhan telah naik ke atas surga, dan kita saat-saatnya menunggu Roh Kudus dicurahkan. Yang menerima Roh Kudus boleh lambaikan tangannya tinggi. Kita memuji Tuhan, mari bersama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dia telah naik ke surga. Bukti menyatakan Dia besar. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita.
Mari puji Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Yang setuju katakan amin. Mari bersama-sama kita nyanyikan dari awal pujian ini. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah nama-Nya, kekallah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Boleh lambaikan kedua tanganmu, katakan terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah berkat. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah nama-Nya, terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi, oh terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Oh, katakan perkasa, perkasa. Yes, haleluya. Bolehkan berikan tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan. Haleluya, Dia Allah yang mampu memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Mari bersama-sama. Tuhan memberiku mari bersama-sama menari bagi Tuhan dan sukacita melimpah. Curahkan minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita. Yes, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Yang bersukacita boleh lambaikan tanganmu tinggi. Sorakan haleluya. Haleluya. Katakan kiri kananmu, tetaplah bersukacita dalam menang. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kaulah segalanya dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Itulah alasan kami Tuhan. Kami bersukacita di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab Engkau sangat baik bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Yang wanita saja dari awal katakan pujian ini. Kau Bapa, mari gantian yang pria. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari bersama-sama katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Hanya Yesuslah selama hidup. Biarlah hati kami mau mengasihi-Mu Tuhan, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Yesus, di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Benar ya Tuhan, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa. Mari bersungguh-sungguh nyatakan pujian ini. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku
Bapa dan Raja, mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Engkau sangat baik bagi kami ya Tuhan, teramat baik bagi kami Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat suara kita, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Nyatakanlah ucapan syukurmu. Oh ya lalabasyandaralabo, nyatakan penyembahanmu kepada Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih buat segala kebaikanmu. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu Tuhan, selalu baru setiap pagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama. Oh, terima kasih ya Tuhan. Turunlah kuasa Roh Kudus di tempat ini ya Tuhan Yesus. Banjiri setiap kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Ya biar mujizat terjadi di tempat ini ya Tuhan Yesus. Biar kami memandang mujizat di hadapan kami ya Tuhan Yesus. Apa yang belum pernah kami dengar dan apa yang belum pernah kami lihat, itu yang Kau sediakan bagi setiap kami ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari bersama-sama katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan. Mari buka kedua tanganmu, terima curahan kuasa, curahkanlah
kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Oh, ya anugerahnya tercurah bagi setiap kita. Oh ya terpujilah nama Tuhan. Sorakan haleluya. Oh ya bagi-Mu segala hormat, segala pujian dan kemuliaan ya Tuhan Yesus. Ya oh penuhilah setiap kami ya Tuhan. Oh ya terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh ya terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian, oh, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan oh, di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Haleluya. Mari
Berikan penyembahan kepada Tuhan. Kami memuji, meninggikan nama-Mu dari tempat ini. Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, itu adalah Allah yang kami sembah di tempat ini. Di saat kami meninggikan nama-Mu, di saat kami mau menyenangkan hati-Mu, maka kami percaya firman-Mu mengatakan malaikat-Mu menarik jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa ke tempat ini dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Oh, kami boleh merasakan ya Tuhan, ada pengurapan yang khusus buat pagi ini ya Tuhan. Karena kami datang dengan hati yang haus akan Roh-Mu ya Tuhan. Ini kami Tuhan, di tempat ini kami akan dengar firman-Mu. Urapi setiap firman yang ditabur ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu kembali tidak dengan sia-sia, tetapi berbuah dan didapati berbuah lebat ya Yesus. Terima kasih Yesus. Tempat ini aman dalam perlindungan-Mu. Mari yang siap untuk dengar firman Tuhan sama-sama katakan Amin. amin. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu, basahilah sekarang tanah gersang. Yes. Lamaku nanti, yes, ikan ini, lalu ku bersujud menyembah-Mu. Saya percaya setiap pagi kita sujud menyembah Tuhan. Amin. Di dalam pujian penyembahan Tuhan, saya percaya Roh Kudus menyampaikan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Roh Kudus yang menuntun kita. Kalau Roh Kudus yang menuntun kita, keberhasilan demi keberhasilan yang kita capai, tentu kita tidak boleh membanggakan diri. Yang setuju sama-sama katakan amin. Karena itu karya Roh Kudus, bukan karya kita. Ya. Nah, kalau ada hamba-hamba Tuhan ini tumpang tangan di tempat ini, maka orang itu sembuh. Ya. Tanggal 26 ya yang lalu ya, bahwa kita dipakai pesan gembala yang tanggal 26, kita hanya pengantara. Yang setuju katakan amin. Tetapi Roh Kudus yang melakukan. Tapi hari-hari ini saya percaya kita masuk dalam perayaan 3 minggu, 7 minggu, ulangi 7 minggu, di mana akan terjadi penuaian besar. Amin. Keluar dari sini dulu, coba tampilkan Kisah Rasul 2 ayat 17 ya. Dapat? Nah,
Ini adalah makna inti terpenting dari perayaan 7 minggu. Ya. Yang enggak lama lagi kita selesai. Amin. Kalau dihitung hari, ini adalah hari ke-43 Bapak Ibu. Nanti hari ke-50 adalah tanggal 5 bulan 6. Katakan kiri kanan, tanggal 5 bulan 6. Pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Ini penggenapan dari kitab Yoel. Dikatakan akan terjadi hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi jauh sebelumnya di kitab Yoel ini sudah disampaikan, tapi digenapi di dalam kitab Kisah Rasul ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya percaya baik yang ada di tempat ini maupun nanti yang nonton secara onsite, kita percaya Tuhanlah yang memagari kita. Amin. Menjaga kita dari segala gangguan. Dia yang menutup bungkus kita dengan darah anak domba. Makanya kalau kita bisa datang hari ini, itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Jangan ada kita yang membanggakan diri kita, mengandalkan bahwa aku hebat, aku kuat. Tapi katakan sekiri kanan, Yesusku dahsyat. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah, coba balik ke semula tadi. Ini saya nggak pernah nampilkan insinyur saya ya, tapi karena ini akan bicara tentang tabur tuai, saya tahu insinyur. Karena nggak kebetulan ya, ini semua rencana Tuhan. Saya itu insinyur pertanian. Jadi kita pun yang nggak insinyur, kita percaya bahwa kita Indonesia ini adalah negara agraris. Amin. Banyak yang hasil pendapatan negara kita itu banyak dari sektor pertanian. Ya. Kalau kita mau nanam jagung, tumbuhnya apa? Jagung. Tapi kalau kita tabur jagung hanya sebiji, apakah jagung itu akan menghasilkan sebiji juga? Tidak. Tetapi saya pernah praktek dulu nanam jagung, namanya jagung 2 tongkol. Haleluya. Waktu TK kita diajari kan, cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya gembur, jagungku tanam. Dan di situ ada lagunya. Kita itu harus sungguh-sungguh. Amin. Nah, ini yang paling penting. Dan firman Tuhan katakan apa? Kalau kita ingin menuai banyak, kita tabur banyak. Selagi bumi ini masih ada, hukum tabur tuai masih berlaku, Bapak Ibu. Amin. Jadi jangan pernah sangsi, ragu bahwa mata Tuhan itu tertuju pada kita. Amin. Tidak ada yang tersembunyi. Di ruang gelap pun Tuhan tahu kita. Karena Allah yang kepadanya kita beribadah adalah Allah yang omnipresent. Ada di mana-mana. Ya. Saya percaya tadi Bu Yung Ria waktu jalan kemari, di mana ada jalan Allah Immanuel, dia ada di situ. Amin. Nah, kalau nggak ada bahaya, Pak. Waktu kita jahat nggak dicatat dosa kita. Haleluya. Itu tahu dia. Bahkan isi hati kita Tuhan tahu. Ini namanya Tuhan. Kok namanya hantu nakut-nakuti, Bapak Ibu. Iya kan?
Orang Jawa bilang ngedeni. Kalau orang Tionghoa bilang apa? Mau kui cualang kia, takut ya. Nah, kalau Batak apa ya Batak? Saya orang Batak, bahasa Batak kurang justru. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-hentinya musim menabur dan menuai. Itu di Kejadian 8 ayat 22. Nah, jadi kita tahu ini adalah 7 hari raya, ya. 7 hari raya Tuhan. Nah, ini yang dipakai orang Israel pada waktu itu. Coba keluar dari sini kita tampilkan ayat Imamat 23 ayat 4. Kenapa timbul ini kan? Ini ada ayatnya Bapak Ibu. Imamat 23 ayat 4. Ini salah satu ya, naik ke atas ke bawah semua banyak keterangannya. Imamat 23. Inilah hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktu yang tetap. Jadi urutan-urutannya itu, ya kembali ke PowerPoint. Ya. Jadi ada hari raya Paskah. Amin. Ada hari raya roti tidak beragi. Ada hari raya buah bungaran atau buah sulung. Nah, ini poin nomor 3 adalah yang sekarang ini sedang kita rayakan. Amin. Perayaan 7 minggu. Jadi dalam firman Tuhan nanti kita akan ikuti bahwa kita membawa persembahan buah sulung. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kemudian hari raya Pentakosta adalah hari yang nanti kita akan rayakan di tanggal 5 bulan 6, yaitu pencurahan Roh Kudus. Ini dahsyat Bapak Ibu. Saya selalu mengatakan sama orang-orang yang sering datang kemari, bahkan saya tahu dia dari gereja yang bukan karismatik, saya ajak, yuk datang, nanti gembala kita sharing. Ada sesuatu yang kita dapat, yang beda. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena saya sudah mengalaminya. Ketika Roh Kudus itu turun, kita kepenuhan. Saya percaya bahwa semua orang percaya ada Roh Kudus. Tapi kita kepenuhan Roh Kudus. Amin. Kalau gelas itu udah belum tumpah. Sehingga apa? Setiap di antara kita yang kepenuhan Roh Kudus, orang bisa melihat, orang ini kok beda ya. Bahkan orang selalu mencari-cari kemana kita pergi. Amin. Dan secara tidak sengaja bahwa Anda diikutin orang. Oh, kemana hari Minggu? Oh, ke stomotor dia. Ada apa di stomotor? Ini Bapak Ibu. Ya. Jadi cara-caranya Tuhan itu luar biasa. Nah, jadi perayaan nomor 1 sampai nomor 4 itu disebut hujan awal. September sampai Oktober nanti kita masuk ke 5 dan 7 hujan akhir. Di mana? Ya. Nah, sini saya sebutkan April, Abib, Nisan, Paskah, diikuti dengan hari raya roti tidak beragi, hari raya buah bungaran. Juni itu Sivan ya, Pentakosta. Inilah yang kita sedang tunggu-tunggu. Jadi bagaimana
sikap kita kalau kita menantikan Roh Kudus? Tentu ada Bapak Ibu, amin. Tentu ada, ya. Seperti kita mungkin bisa menyanyikan lagu-lagu seperti tadi, kita mengharapkan curahkan Tuhan hujan Roh-Mu. Jadi kita itu ingin sekali gitu. Kalau kita nggak ingin, nggak dapat Bapak Ibu, nggak dapat. Nah ini yang penting untuk kita ketahui bersama-sama. Nah, kita masuk the joy of harvest, ya. Kalau kita menuai, kalau kita panen itu gembira, amin. Tapi waktu menaburnya enak nggak? Nggak enak Bapak Ibu. Tadi cangkul yang dalam, tanahnya gembur, jagungku tanam. Itu ada pekerjaan yang harus kita kerjakan, amin. Nah, hari ini kalau kita ada diminta membawa persembahan buah sulung, ya, yuk kita baca yuk, ya. 7 minggu lamanya, 7 minggu harus kuhitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu. Nah, di sini saya pelajari, ya, dikatakan di sini adalah mengambil gandum yang belum dituai. Jadi pada saat itu gandum sama-sama ditanam, ya. Namun ada gandum yang tumbuhnya subur, amin. Dia lebih bagus dari tanaman-tanaman yang lain. Nah ini kita tuai, kita persembahkan untuk Tuhan, yaitu seberkas Bapak Ibu. Amin. Unjukkan. Jadi wave offering bahasa Jawa halusnya, ya. Unjukkan seberkas. Unjukkan itu supaya diunjuk-unjuk. Kalau banyak bisa enggak Imam? Enggak bisa. Tapi mau ngasih lebih boleh enggak? Boleh. Enggak dilarang. Yang penting dengan hati yang sukarela, sukacita. Sedikit saya saksikan, ya. Nah, ini kan. Saya punya teman, sama-sama pendeta. Dia pun masih PDM, tapi dia sudah senior. Bahkan waktu saya ditabiskan, dia orang BPD. Merantau ke Medan bukan hal yang gampang, tantangannya banyak. Di saat ada firman ini membawa buah sulung, hatinya hanya taat Bapak Ibu. Yang dipersembahkannya cincin kawinnya, lain tidak ada. Bro, mau nggak mempersembahkan cincin kawin? Pikir-pikir dulu, ya. Kan ini kan digerakkan Roh Kudus. Persembahkan. Dan apa yang terjadi?
tidak perlu waktu yang lama. Dia mengatakan sama saya, kehidupan keluarga kami diubah. Di mana yang lalu mereka kontrak-kontrak, sekarang mereka punya rumah. Saya pikir udah lebih dari 3 rumah yang harganya miliaran rupiah. Bayangin dulu ya. Yang dulunya kontrak-kontrak. Nah, jadi ada yang kita tuai bahwa sesuatu yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Amin. Amin. Untuk Tuhan gak ada yang sia-sia. Semua Tuhan perhitungkan. Ada ayatnya Bapak. Gak ada jerih lelahmu, gak ada yang sia-sia. Di sini pelayan-pelayan Tuhan, percayalah. Dari jam berapa? 10 udah sampai ya. Lebih duluan dari jemaat toh. Saya aja nggak ada yang sia-sia, amin. Tuhan melihat semua. Satu hal yang mungkin akan saya saksikan bagi kehidupan saya. Apa motivasi pastor melayani? Perlu kan ditanyakan. Mau ganteng, saya udah ganteng duluan ya kan. Ganteng sejak lahir. Ya, air laut asin sendiri. Yang menjadi kerinduanku apa? Saya katakan di tempat ini. Ketika kita sampai di rumah Bapak, banyak orang yang menyapa saya, Om. Berkat Om, saya bisa sampai di tempat ini. Acik, ya kan? Orang ada manggil saya Acik loh. Manggil istri saya Namburu, terbalik. Saya yang Batak, jadi Cina. Yang Cina jadi Namburu. Apa boleh buat lah. Ya pasrah aja. Pasrah, nothing tulus. Jadi itu. Jadi ini Acik, berkat Acik dulu menyampaikan, menginjilin aku. Aku sekarang ada di sini. Aku lihat banyak orang ya yang nyalami. Ya di sana nggak ada COVID, nggak gini Bapak Ibu. Salah. Ya. Kalau COVID kan gini-gini kan. Gini. Enggak. Bahkan pelukan. Amin. Nah ini saya mau nyaksikan sebentar aja dapat. Pernah nggak Bapak Ibu merasa dipeluk Tuhan? Ini jadi pertanyaan. Harus intim dengan Tuhan. Katakan kiri kanan. Kalau saya mau katakan, itulah keinginan saya. Bahwa banyak orang diselamatkan, kita dipakai Tuhan. Nah, kemudian yang saya menjadi kerinduan, ya memang ini terserah Tuhan. Gak salah kan kita orang tua ingin anak-anak kita diberkati, anak cucu kita, cicit kita diberkati. Amin. Dan firman Tuhan katakan tidak ada yang menjadi peminta minta. Namun kalau dasar saya pelayanan, saya mau kaya, enggak Bu, enggak kaya. Ya 1 hari makan 3 kali adalah, ya kan. Punya ladang ada juga lah, walaupun enggak sampai 10 hektar, ya kan. Ada. Jadi ini kita manusia, dan percaya aja bahwa kita itu diberkati dengan caranya Tuhan yang aneh. Yang aneh bin ajaib. Karena apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Nah itu. Anak-anak saya ketika mereka melayani Tuhan di gereja, Tuhan ubah. Derap. Jadi juara. Waktu mau kuliah, derap. Beasiswa 70%. Tinggal
tinggal bayar 30%. Dengan kita mau intim dengan Tuhan, ya, melayani Tuhan dan sesama. Nah, lanjut ke ayat berikutnya. Tadi 7 minggu ya. Kemudian harus engkau bersuka, ayat ulangi ya. 7 minggu pada waktu mulainya kalau dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu ya. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar mempersembahkan sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan padamu oleh Tuhan Allah. Nah, ini sukarela, ini yang penting Bapak Ibu. Ya, sukarela ini yang paling penting. Nah, kemudian kita coba baca di Ulangan 16 ayat 11. Haruslah engkau bersukacita, bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan yang Lewi, orang asing, anak yatim, janda yang ada di tengahmu, tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Ya. Kemudian kita ini ada lagi 3 kali setahun setiap laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah engkau menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Kita percaya kita semua menghadap Tuhan dengan tidak tangan hampa. Ya. Ketika mulut bibir kita menyembah Tuhan, itu adalah suatu persembahan juga. Amin. Ya. Jadi kalau di gereja jangan ada yang enggak nyanyi. Amin. Diem aja. Tapi diem kalau hatinya pun apa yes oke. Tapi kalau diem aja mikirin, wah, ntar siang ini mau makan di mana ya? Jangan Bapak Ibu, jangan. Saya menyarankan janganlah. Ya, walaupun Tuhan bisa mengubah kita, tapi dasar kita datang itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, kalau dasarnya sudah baik, pondasinya sudah baik, nanti akan kuat. Ya. Jangan dengan tangan itu digarisi. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Nah, ini yang penting. Terus saya sangat ini ya, ketika Yesus sebelum naik ke surga, ada
Roh Kudus yang dijanjikan akan dicurahkan. Amin. Itu di Kisah Rasul ada dicatat, ya. Di perikopnya Roh Kudus dijanjikan. Nah, kita baca, ayo kita masuk di poin 4-nya aja, Kisah Rasul 4 sampai 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ada nanti di poin 5 kita mendapat baptisan Roh Kudus. Amin. Baptisan Roh Kudus. Nah, itu yang paling penting. Amin. Nah, dikatakan di sini ada janji Bapa. Ada yang menjadi janji Bapa. Nah, kalau kita mau tahu apa sih yang menjadi janji Bapa, ya kan? Jadi dikatakan ya, coba di Kisah Rasul 1 ayat 8 tampilkan apa yang menjadi janji Bapa. Bisa tampilkan? Dapat Kisah Rasul 1 ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita menjadi saksi itu penting. Bersaksi, ya. Itu kita mau menyatakan bahwa menginjilin orang, menyatakan kabar baik, kabar keselamatan. Amin. Kabar penebusan dosa. Siapa yang mau jadi saksi di sini? Lambaikan tangan. Amin. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita. Tadi dikatakan kalau menunggu hal yang gampang enggak? Enggak. Bosan. Bahkan nanti kita tahu bahwa yang naik ke loteng atas itu cuma 120. Padahal Yesus ketika 40 hari banyak menjumpai orang. Dicatat di dalam kitab lebih dari 500. Nah ini, jadi janji Bapa ini ya, itu ditunggu-tunggu selama 10 hari. Katakan 10 hari. Ketika Yesus naik 10 hari mereka itu menunggu-nunggu sampai hari ke-50 Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Ya, dapat ya alurnya ya. Nah ini. Terus di mana sih mereka pada saat itu? Rasul-rasul menunggu. Nah, kita buka di menunggu janji Bapa di Kisah Rasul 1 ayat 12. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 12. Nah, mereka kan disuruh jangan meninggalkan, tadi Kisah Rasul 1 ayat 12, jangan meninggalkan Yerusalem. Jadi ketika mereka sudah di Bukit Zaitun, mereka perjalanan satu sabat balik ke Yerusalem karena menunggu janji Bapa. Nah, terus apakah yang dikerjakan mereka di sana? Nah,
Tapi mereka, kita lanjutkan ayat 13, satu lagi ayat 13, bahwa mereka setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas atau sering disebut upper room ya. Tempat mereka menumpang. Mereka ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zerot, dan Yudas bin Yakobus. Nah, apa yang mereka kerjakan di sana? Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka main apa itu? Domino? Enggak, Bapak Ibu. Ya, main domino itu membosankan lama-lama. Nah, buka ayat 14. Permainan apapun di muka bumi ini orang bisa bosan. Ini dedek-dedek pernah main game nggak berhenti-berhenti. Ada bosannya ya. Ada bosannya ya. Nah, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria dan Ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bertekun dengan sehati. Ya. Karena percaya waktu mereka kumpul itu, ini kan masih nggak ada 120 orang nih kan, dan renggang-renggang. Kalau kita kumpulnya rame-rame, gesekan pasti ada ya, men. Kau senggol-senggol pula aku kan gitu kan. Aku pijak pula kakiku. Kau pijak kakimu. Wah, ini yang bahaya. Tapi mereka berdoa, Bapak Ibu. Enggak main bola mereka di sana. Nah, jadi yang menjadi poin berikutnya di PowerPoint ditampilkan, coba PowerPoint-nya tadi. Berapa orangkah selain rasul ya, rasul yang setia untuk menantikan janji Bapa untuk menerima pencurahan kudus. Nah, di Kisah Rasul 1 ayat 18 disebutkan apa itu? 15 apa 18? 15 disebutkan apa? Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudaranya yang sedang berkumpul. Nah, garis bawahi ada 120 orang. Siapakah Petrus? Kita sudah pernah belajar ya kebenaran firman. Petrus itu pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi coba kita buka Kisah Rasul 2 ayat 41. Siapakah Petrus setelah dia dipenuhi Roh Kudus? Kisah Rasul 2 ayat 41. Nah, ini cerita tentang gereja. Awal dari permulaan gereja. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi dirinya dibaptis, dan pada waktu itu jumlah mereka kira-kira 3.000. Kemudian dicatat di Alkitab ada 5.000. Kemudian Alkitab nggak catat lagi karena banyak. Luar biasa pertumbuhan jemaat. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dan kita percaya bahwa Allah yang dulu, Allah yang sekarang sama. Kalau kita lihat bilangan jumlah kita ini sekarang ini, ya, kita nggak bisa bilang. Hanya Tuhan, jiwa-jiwa itu milik Tuhan, amin. Tuhan. Jadi kita hanya minta. Oh, kita jadi peminta-minta? Enggak. Matius 7 ayat 7 dikatakan ketuk, cari dan minta. Kita disuruh minta. Karena itu milik Tuhan. Ketuk supaya dibuka. Macam kita ini minta
pencurahan Roh Kudus, kita tuh mengetuk. Supaya Tuhan berkenan mencurahkan roh. Ada orang ngetuk, minta sekali, ngetuk pintu rumah, tok, ada Pak? Nggak pernah ya Bu ya? Ibu pernah punya tamu ngetuk pintu, tok? Atau ngebel, tet, 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 nggak dibuka, tet, sampai bising gitu. Dibuka, amin. Sama. Nah ini Bapak Ibu, oke? Nah, kemudian yang jadi poin penting, apa yang harus kita lakukan sekarang ini, ya? Ini nanti poin penting adalah 3 hal yang perlu kita siapkan, kerjakan sekarang ini sebagai orang-orang percaya untuk menjadi saksi Kristus, ya, menjadi saksi Kristus. Balik, pertama adalah tekun berdoa, ya. Semua jemaat, mana jemaatnya nggak katakan amin? Tekun berdoa semua jemaat dan pengerja. Amin. Unity antara jemaat dengan pengerja. Amin. Nah, ini yang paling penting. Nah, kemudian yang kedua adalah kuasai lidah. Jaga perkataan. Perkataan itu adalah perkataan yang membangun. Karena begitu kita mendapat pencurahan kudus yang di ini lidah kita, amin. Lidah kita Bapak Ibu. Jadi selalu memuji, engkau ganteng, engkau cantik, engkau hebat, engkau juara, amin. Engkau luar biasa. Ini yang harus kita perkatakan, anak kita, tetangga kita. Tapi satu hal jangan bilangkan sama tetangga sebelah, istri sebelah, cantik kali kau. Ya, istri kita yang kita bilang cantik, amin. Nanti parang Bapak Ibu, parang, tahu? Parang melayang, terbang parang. Ya, jangan. Nah kemudian bersedia dipakai Tuhan. Jadi ada di kitab Yesaya, ini aku utus dia. Jangan Bapak Ibu. Tetapi kita siap dipakai, amin. Motivasi kita apa? Supaya satu hari kelak orang datang sama kita, terima kasih berkat engkau menyampaikan firman Tuhan, aku diselamatkan. Yuk beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, saya undang untuk bangkit berdiri. Kalau hari-hari di perayaan 7 minggu ini Tuhan, Engkau berulang-ulang menyampaikan firman-firman-Mu ya Tuhan. Bukankah menandakan bahwa itu penting bagi hidup kami, supaya setiap kami Tuhan siap untuk dipakai Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa. Dan kami mau melihat dengan mata rohani kami Yesus, bahwa banyak jiwa-jiwa dikirim, baik itu di Stomo Tower 1, Stomo Tower 2 ya Tuhan. Bangku-bangku dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus, yang lapar akan Engkau ya Tuhan. Bahkan kami mengatakan dari tempat ini, oh raba-rabataka raba-raba-raba, buka tanganmu, katakan, pakai aku Tuhan,
pakai aku Tuhan. Yes. Katakan pakai aku Tuhan. Utus aku, perlengkapi aku. Yes, yes, haleluya. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, kami mau mengatakan setiap akan kami siap Tuhan untuk dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan kami percaya hari ini Tuhan, orang-orang di tempat yang tua di tempat ini akan mendapat mimpi. Anak laki-laki, anak perempuan akan bernubuat. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan ke depan ya Tuhan. Bahkan kami tahu Tuhan bahwa masa depan kami adalah masa depan yang penuh gilang gemilang ya Tuhan. Penuh berkat daripada-Mu ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Dari tempat ini kami berdoa ya Tuhan. Kiranya jemaat-Mu yang ada di tempat ini, bahkan yang tidak hadir Tuhan, seperti Engkau melawat kami di tempat ini. Engkau lawat mereka ya Tuhan. Lawat mereka. Karena Engkau Allah yang tidak dibatasi ruang dan waktu ya Tuhan. Kami berdoa setiap kami Tuhan, suami-suami mengasihi istri, anak istri tunduk kepada suami, anak-anak taat dan hormat akan orang tua ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami percaya janji-Mu Tuhan, anak kami diberikan jadi juara di dalam kelasnya ya Tuhan. Hikmat-Mu yang menjadikan anak-anak kami unggul ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya orang-orang yang bekerja di tempatnya Tuhan, Engkau akan angkat naik, tidak pernah turun. Kau jadikan kepala, bukan menjadi ekor. Terima kasih Yesus. Dari tempat ini juga Tuhan, kami berdoa buat gembala-gembala, baik yang di Jakarta, Gembala Bapak Insinyur Nikunoto Raharjo bersama 4 deputinya. Di Medan Plaza Bapak R. Bambang Yonan bersama wakil-wakilnya Tuhan. Dan gembala kami tempat ini Bapak Andrew Tobing ya. Dan korbakum kami di tempat ini Bapak Edward ya Tuhan. Berkat-Mu tercurah, berkat-Mu tercurah dalam nama Yesus. Penuaian jiwa besar-besaran akan terjadi. Hujan awal Kau curahkan, dan kami percaya semua akan menuai gandum-gandum. Diberkati keluarganya, istri anaknya diberkati, visi yang baru, visi yang terbaik daripada-Mu Engkau curahkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di tempat ini juga kami mengangkat Tuhan kami untuk pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia Tuhan. Kami meminta biarlah mereka memiliki roh yang takut akan Tuhan, sehingga kami percaya
kemajuan akan terjadi di bangsa Indonesia. Keamanan, perekonomian semakin baik. Lebih-lebih kami berdoa ya Tuhan, oh terjadi breakthrough, terobosan ya Tuhan. Setiap kaki bertulut, mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat hujan pertobatan di kota Medan ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang datang untuk beribadah di gereja-gereja yang ada ya Tuhan. Lebih-lebih Tuhan, sekitar Stomo Tower, dan kami tidak membatasi berapa radiusnya Tuhan, tapi kami percaya urapan-Mu dari tempat ini menerobos dinding-dinding Stomo Tower, menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Dan kami percaya firman-Mu digenapi, akan terjadi penuaian besar-besaran Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kalau juga sebentar Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini akan memberikan persembahan, ucapan syukur, persembahan dua sulung. Tuhan melihat tangan-tangan yang sedang memberi. Kami percaya Engkau yang memberkati berlimpah, limpah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, angkat tangan kami buat kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom, shalom Yerusalem. Diberkatilah tangan-tangan yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Kesejahteraan dan sentosa yang ada di lingkungan tembok-Mu dan di tengah-tengah puri-Mu, itu mengalir buat Indonesia, itu mengalir buat Kota Medan, mengalir buat jemaat-Mu yang ada di Stomo Tower. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Antarkan kami Tuhan, lindungi kami untuk dapat berkumpul dengan sanak saudara kami dengan penuh sukacita. Dan kami percaya Engkau juga Allah yang akan mengumpulkan kami kembali ke tempat ini dengan membawa jiwa-jiwa di ibadah tanggal 5 bulan 6 Tuhan. Sebelum berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan, mari angkat tangan dan hati kita ke surga. Penuai jiwa, pulanglah dan bawalah kasih karunia anugerah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan kita yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus. Itulah yang menyertai hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sambil kita memberi persembahan, kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Sepanjang minggu ini dan hari pencurahan Roh Kudus, kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan buah sulung. Kiranya Bapak Ibu dapat memberikan dengan hati yang sukacita. Dan juga yang kedua, bagi Bapak Ibu yang rindu melayani bersama-sama dengan kami di Departemen Musik, kami terbuka. Kiranya Bapak Ibu yang rindu melayani boleh bersama-sama datang latihan pada pukul 3 sore setiap hari Kamis di tempat ini. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, FA akan diadakan pada hari Kamis setiap minggu kedua jam 6.30 sore di tempat ini. Mari bersama-sama kita beribadah FA dan kita digembalakan lebih baik lagi di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan boleh memasukkannya ke dalam amplop dan menyampaikannya ke dalam kontak yang ada di pintu keluar. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah.
minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak Tuhan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak.